Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Seftia Haryani. Eh, Materi selanjutnya yang akan saya presentasikan adalah RT-PCR atau Real Time PCR, di mana sebelumnya kita telah membahas materi tentang PCR. Apa sih bedanya Real Time PCR dengan PCR konvensional? Real-time PCR bisa juga disebut dengan Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction atau qPCR. Bedanya dengan real-time PCR, ini persamaannya yang pertama yaitu sama-sama berdasarkan pada kemampuan DNA polimerase untuk mensintesis DNA dari template yang tersedia. Namun, pada real-time PCR, data hasil amplifikasi dapat langsung dianalisis oleh mesin real-time PCR, berbeda dengan PCR konvensional yang masih membutuhkan proses elektroforesis dan sel agregosa untuk mendeteksi hasilnya, sedangkan real-time PCR tidak, di mana proses hasil amplifikasi dapat langsung dianalisis pada saat yang bersamaan. Di sini adalah penampakan dari mesin real-time PCR. Mesin real-time PCR ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada thermocycler, yang kedua ada spectrophotometer. Thermocycler ini merupakan tempat terjadinya pengamplifikasian DNA pada proses PCR. Namun ada tambahan, yaitu ada spectrophotometer, di mana mesin ini akan langsung menghitung atau secara langsung mendeteksi kualitas DNA secara real time. Adapun prinsip kerjanya pada real time PCR sama seperti PCR konvensional, ada 3 tahap, yaitu ada tahap denaturasi, annealing, dan elongasi. Namun, real time PCR dapat secara langsung menghitung jumlah sampel DNA yang tersintesis dengan menghitung fluoresensial yang muncul dari probe yang telah disisipkan. Adapun komponen-komponen pada real-time PCR ini ada DNA template, ada primer, DNTP yang terdiri dari DATP, DTTP, DCTP, DGTP, ada DNA polimerase, ada buffer, ada MgCl2. Namun yang membedakannya dengan dengan PCR konvensional yaitu ditambahkan detektor. Molekul detektor akan terdeteksi pada spektrofluorometer dengan memfasilitasi penghitungan jumlah DNA selama proses berlangsung. Ada beberapa macam detektor yang digunakan pada real-time PCR, yaitu ada dua, yaitu ada non-specific dan specific detection. Non-specific yaitu fluorescence dye yang biasa digunakan adalah cybergrain, sedangkan untuk specific detection ada Taqman. Cybergrain ini merupakan molekul berfluoresens yang secara spesifik dapat melekat pada DNA untai ganda yang menyebabkan DNA berfluoresens dan terbaca oleh detektor spektrofluorometer. Seperti yang kita lihat, ini adalah cybergrain, di mana molekul detektor ini akan melekat pada untai DNA ganda. Sehingga pada proses pengamplifikasian berlangsung, jumlah DNA yang berfluoresensi akan bertambah. Cybergrain yang melekat pada untai ganda akan meningkat, sehingga meningkatkan warna pada larutan sampel dan meningkatkan nilai absorbansi fluoresens yang terdeteksi oleh spektrofluorometer. Kelebihan dari penggunaan detektor cybergrain ini merupakan yang pertama relatif mudah digunakan, yang kedua murah, yang ketiga sensitif dan tentu saja efektif. Namun, cybergrain ini spesifik digunakan pada untai ganda DNA.
Molekul ini tidak dapat melekat spesifik pada gen tertentu sehingga alih-alih melekat pada gen target, cybergrain akan melekat pada keseluruhan DNA. Sehingga pada saat proses PCR berlangsung bisa terjadi kegagalan jika cybergrain ini melekat pada seluruh gen, tidak pada gen yang spesifik. Selanjutnya ada aplikasi dan manfaat dari real-time PCR. Yang pertama, ada dua jenis kuantitatif PCR yang sering digunakan dalam penelitian biologi molekuler, yaitu kuantifikasi absolut dan kuantifikasi relatif. Kuantifikasi absolut ini mengacu pada jenis analisis di mana kualifikasi absolut mengacu pada jenis analisis di mana peneliti ingin mengetahui kuantitas atau banyaknya gen yang diteliti dalam jumlah sampel atau mengetahui jumlah gen target. Sedangkan untuk kuantifikasi relatif lebih sering digunakan untuk menganalisis perbedaan fold pada ekspresi gen tertentu antara kelompok perlakuan yang berbeda membandingkan ekspresi gen antar perlakuan. Untuk mengatasi kekurangan dari cybergrain ini sendiri bisa digunakan dengan menggunakan Tuckman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.